Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk mendulang rizki-rizki ukhrawi, rizki yang lebih baik dan lebih utama daripada rizki duniawi. Karena rizki ukhrawi itu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita, sementara akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik, lebih utama daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini semakin lama semakin kita tinggalkan, sedangkan kehidupan akhirat semakin lama semakin dekat dengan kita, dan kemudian pasti kita akan memasukinya, dan di sana kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Maka salah satu di antara virus yang berbahaya yang acap kali menjangkiti jiwa kita adalah virus ghaflah, virus kelalaian. Kelalaian dari mengingat mati, kelalaian dari mengingat akhirat. Karena memang di dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita lalai darinya. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dzakirina wa dzakirat, selalu ingat, selalu sadar tentang hakikat kehidupan ini, selalu ingat kepada Allah dan hari akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ghafilin, ghafilat, yang lalai. Oleh karenanya sesungguhnya pula pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat akan hakikat hidup, ingat Allah, ingat akhirat. Dan sebaik-baik majlis untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu ingat adalah majlis ilmu. Para ulama sepakat bahwa majlis ilmu adalah majlis zikir yang paling afdal, yang paling utama. Karena di dalamnya kita membaca atau dibacakan
ayat-ayat Al-Quran, karena di dalamnya kita membaca atau dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, di mana dengan kita berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kita akan selalu berada di atas petunjuk Allah dan kita tidak akan tersesat. Ingat sabda Nabi SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Sungguh telah aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian, yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Keduanya tersebut adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Apakah Anda mendapati di majlis-majlis lain selain majlis ilmu ini dibacakan kitabullah dan sunnah Rasulullah? Jarang sekali, dan sulit kita temukan untuk disampaikannya kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Paling-paling yang ada adalah dibahas tentang apa? Urusan duniawi. Paling-paling di situ penuh dengan canda tawa. Paling-paling di situ banyak sekali dengan kelalaian, dan tidak sedikit kita melakukan dosa di situ. Maka beruntung sekali apabila kita ini dengan rahmat Allah, dengan taufik dari Allah, masih memiliki kecintaan untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan kaji kembali kitab kecil yang berjudul Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Prinsip-prinsip pokok kelompok yang selamat dan kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi adalah ilmu yang sangat penting, bukan sekedar untuk dijadikan sebagai pengetahuan dan wacana, tetapi sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup kita. Karena yang terpenting dalam hidup itu kita mendapatkan al-afiyah, apa? Keselamatan. Keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Bagaimana caranya kita agar selamat? Kita pelajari Islam yang selamat dari perkara-perkara yang dimasukkan ke dalamnya yang bukan dari Islam. Kemudian kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah itulah jalan keselamatan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca kembali ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW mengenai Al-Firqatun Najiyah, melanjutkan halaman yang ke-6, yaitu poin yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahudi dan an-Nasara, mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya agama ini, maksudnya adalah agama Islam ini,
sataftariku ala salasin wa sab'ina, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, sekaligus pemahamannya. Ya. Lebih banyak mana perpecahannya? Antara ahlul kitab ataukah kaum muslimin pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kaum muslimin pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau ahlul kitab itu 72 golongan. Kalau kita ini 73 golongan. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti terjadi. Karena ini nubuah, berita yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dalam istilah syariat kita namanya iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berupa ketentuannya di alam semesta ini yang pasti mesti terjadi. Kauniyah. Ya. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan berada di neraka. Berarti golongan itu tersesat, menyimpang dari kebenaran. Dan yang menyimpang dari kebenaran justru mayoritas, artinya paling banyak. Hampir semuanya. Yang tersisa cuma satu, wa wahidatun fil jannah. Yang satu berada di surga. Wahia al jamaah, dan yang satu yang selamat, yang para pengikutnya kemudian masuk surga, itu adalah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al jamaah. Nah, ini kita harus menelusuri secara ilmiah mengenai istilah al-jamaah. Karena di beberapa perkumpulan dakwah atau perkumpulan jamaah itu masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya lah yang al-jamaah, sebagaimana yang telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, semua orang punya hak untuk mengklaim dirinya. Tapi yang terpenting bukan masalah klaim, namun bagaimana faktanya. Apakah hal itu selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ataukah tidak? Yang dimaksud dengan hadis yang lain, nah ini kelanjutannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, kalau tadi riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dan dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tirmidzi, dinilai hasan juga oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Jadi derajat hadisnya sama-sama hasan, ya. Hasan itu derajatnya di bawah sahih sedikit saja, tapi tidak masuk kategori dhaif. Dikarenakan ada salah seorang rawi atau yang meriwayatkan hadis, hafalannya tidak sebagus rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang sahih. Bukan hafalannya buruk yang disebut dengan su'ul hifdi, bukan. Bukan juga hafalannya kacau yang disebut dengan ikhtilat atau mukhtalit, bukan. Tapi kualitas hafalannya di bawah sedikit dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang sahih, maka disebutlah hasan. Dan ulama ahli hadis sepakat hadis yang derajatnya hasan bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil alias diterima. Dalam riwayat yang lain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat yang berbeda tetapi intinya sama. Beliau bersabda, kulluhum finnari
illa millatan wahidatan. Semuanya di neraka kecuali millah yang satu, artinya golongan yang satu. Yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Artinya Islam yang dipahami, dipeluk, diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Itulah yang disebut dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Dan kalau dikaitkan dengan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan satu golongan di sorga yaitu al-jamaah, ya, berarti dengan kata lain kesimpulannya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah al-jamaah. Silakan mengklaim, wah, jamaah kami ini al-jamaah, kelompok kami ini al-jamaah, silakan. Tetapi yang menjadi barometer, menjadi timbangan, apakah di dalam berislam itu sesuai dengan Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat ataukah tidak? Kalau iya, alhamdulillah, mudah-mudahan memang itulah al-jamaah. Kalau tidak, berarti belum disebut al-jamaah, baru sekedar klaim pengakuan saja. Ya, jadi seperti itu. Sudah kita singgunglah pada pertemuan yang dulu, pertemuan yang pertama di sini, mengenai pemahaman yang benar, yang sesuai dengan dalil Al-Quran, ya, dan juga sunnah Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana menafsirkan Quran dan mengamalkannya, bagaimana memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya yang ada di generasi belakangan ini untuk berkiblat kepada para sahabat beliau. Begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya itu kan langsung, mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perantara. Ya, coba secara logika saja, tentu kalau kita belajar tentang Islam dengan berkiblat kepada para sahabat, maka kita akan menjumpai Islam yang murni dan jernih. Ya. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang dirasa sulit oleh para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan al-jamaah, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa wahidatun fil jannah. Oleh karenanya, ya, ini kita harus belajar bagaimana agamanya para sahabat itu, ya, dalam mengikuti Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan, ya, pemahaman as-salafus saleh, atau dengan istilah yang lain pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, atau dengan istilah yang lain al-firqah an-najiyah, atau juga at-taifah al-mansurah, atau as-sawadul a'dham. Itu hanya nama-nama yang hakikatnya sama artinya dan maksudnya sama. Ya, terutama, ya, dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Kalau masalah fikih kan sudah biasa ada khilafiyah, ya. Sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama berikutnya biasa ada masalah khilafiyah. Ya, sekalipun kita harus bersemangat, ya, sebagaimana yang dipesankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala untuk melakukan dialog-dialog ilmiah untuk mencari pendapat yang rajih, yang lebih kuat, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan kaedah-kaedah fikhiyah yang telah mapan di kalangan para ulama ahlus sunnah. Namun toh ketika terjadi ada saja perbedaan, nah ini hendaknya kita ini berlapang dada, karena itu bukan masuk dalam perkara usuluddin
pokok-pokok agama. Dan selagi usuluddinnya adalah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, maka tentu semua mereka masih berjalan di atas kebenaran, di atas golongan yang selamat itu. Begitu ya. Nah, kita bisa melihat di lapangan bagaimana fenomena yang terjadi. Masalah usuluddin saja yang mengatasnamakan Islam banyak meruya sejak dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang semakin meruya. Ya, ada akidah Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Itu dalam usuluddin, pokok-pokok agama. Maka kita dengan belajar bagaimana agamanya para sahabat, akhirnya kita punya standar ya, untuk mengukur apakah itu kebenaran ataukah penyimpangan. Ya. Kemudian kita lanjutkan poin yang kelima. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud salah seorang alim dari kalangan para sahabat. Sahabat yang memiliki ilmu yang tinggi dalam Islam. Dan beliau juga termasuk salah satu dari as-sabiqun al-awwalun. Ya. Yang pertama-tama dari kalangan para sahabat dalam menyambut Islam. Qala, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis satu garis dengan tangannya. Ya, mungkin menulisnya itu ya di atas tanah ya, jadi menggores dengan batang kayu atau yang lainnya, garis yang lurus gitu. Dan ini salah satu metodologi pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada semacam peragaan lah. Jadi dengan tulisan supaya lebih melekat di benak murid-muridnya dan juga lebih jelas di dalam memahaminya. Tapi tidak selalu, ini kadang-kadang gitu lah. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya, digambarkan dengan garis yang beliau tulis, garis yang lurus, straight gitu. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau pun menggaris garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri daripada garis yang pertama tadi yang lurus. Gitu. Ya. Lah kalau kita gambarkannya kok sampean iki kerokan masuk angin. Ya. Pernah tuh dikerok atau ngerok? Terutama ngerok, soalnya dikerok gak roh. Sampean ngeroi, nah, kan ada tulang tengahnya punggung itu, nah dikeroi, lalu lurus itu kan, panjang dan lurus kan. Nah, lalu di sampingnya tulang-tulang iga rusuk, nah itu kan, nah gitu kan, merah biasanya. Bukan berarti warna angin itu merah ya, itu mungkin wallahualam lah, itu darah ya. Oh tambah abang, oh tambah ireng iki anginnya akeh ya, kan itu kesimpulannya. Kita nggak bahas masuk angin ya, kita bahas itu tadi ya, gambarannya kayak semacam itulah gitu kan. Garis-garisnya itu yang berserakan dan banyak itu ada di samping kanan dan kiri dari garis yang pertama yang lurus tadi. Gitu. Nah, jadi kita saja, walaupun saya tidak mengikuti seperti Nabi menggaris menulis, tapi jenengan dalam benak itu kan bagus gitu, pengajaran seperti ini. Oh gitu kan. Nah, ya kan gitu ya. Semakin jelas gitu, ada peragaan seperti itu gitu. Yeah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, hadihi subul. Nah, ini jalan-jalan. Jadi banyak jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi.
Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang banyak itu, melainkan di atasnya mesti ada setannya yang mengajak untuk mengikuti garis itu. Ada setan-setannya itu kalau garis yang berserakan, yang banyak di samping kanan dan kiri dari garis yang pertama yang lurus tadi. Kalau garis yang pertama jelas nggak ada setannya. Nah, itu. Ya. Kira-kira setan itu kalau ngajak Bani Adam kemana? Ke neraka. Itu merupakan komitmen iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memproklamirkan permusuhan kepada Adam dan anak cucunya. Akan berusaha iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia, sehingga kemudian ya menjadi teman-teman iblis dan bala tentaranya di neraka. Ya. Begitulah memang yang terjadi kan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Yang penting kita ini ya, ikutilah bagaimana aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia terlebih di akhirat. Ya. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala yakni di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sebaik-baik tafsir dari ayat tersebut adalah riwayat Ibnu Mas'ud tadi, gitu. Karena Nabi membacakan ayat ini. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus itu. Nah, garis yang pertama tadi. Nah, itulah yang harus kita ikuti kalau pengen selamat dan bahagia, karena nanti akan berujung di surga. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili, karena akan menyimpangkan kalian, menyelewengkan kalian, membelokkan kalian dari jalan yang lurus itu. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sangat indah sekali apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Suatu gambaran bagaimana manusia ya, untuk meraih keselamatan tetapi dirongrong oleh iblis dan bala tentaranya. Ya, kalau dalam penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ajakan setan untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak itu tidak lepas dari dua macam ajakan. Yang pertama adalah subuhat, yang kedua adalah syahwat. Subhah dan syahwah. Kalau subhat ini menyerang hati, kalau syahwat ya yang di bawah hati, yaitu perut dan yang di bawahnya lagi hawa nafsu. Ya. Maka jalan yang lurus itulah kalau kita titi, kita akan selamat dari ajakan-ajakan setan berupa subhat dan syahwat. Nah, ini kita harus berjuang ya, selama hidup ini ya, sampai nanti finishnya hidup kita di dunia ini, untuk selalu istiqomah
di atas jalan yang lurus tadi, dan ini sesuai dengan pesan Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sukses hidupnya. Kita jangan lengah dan lalai dari hal ini, karena tidak sedikit hamba-hamba Allah lengah dan lalai dari hal ini. Ya, kalau bisa ini ya semangat beragama ini paling tidak tetap, jangan merosot. Ya, karena kan kita ini semakin mendekati garis finish hidup kita di dunia. Lah kalau nanti merosot gimana? Khawatirnya nanti kita mengakhiri hidup di dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, begitu. Nah, jadi itu gambaran, itulah ya jalan keselamatan. Itulah juga bisa disebut seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Kebenaran dalam beragama Islam yang kemudian diikuti serta dijalankan. Ya. Dan jangan kita terperdaya oleh ajakan-ajakan setan. Kalaupun kemudian namanya manusia suatu ketika mungkin imannya sedang turun kendor, mengikuti ajakan setan, ya, maka kembali lagi ke jalan yang lurus dengan cara al-inabah wa taubah. Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran. Itu. Dan itu merupakan pukulan yang telak bagi setan, karena setelah mereka berhasil menyesatkan kita dan menjadikan kita berdosa, setelah itu kita bertobat, maka catatan dosa dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, setan telah membinasakan manusia dengan ya melakukan syirik dan dosa, melakukan dosa, ya kan begitu, berhasil setan. Tapi kemudian manusia membalas, membinasakan iblis dan bala tentaranya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan taubat. Nah itu, ini perkataan mutiara dari Imam Ibnul Jauzi. Bukan berarti kalau kita sudah dikalahkan oleh iblis dan bala tentaranya, kemudian kita terpuruk. Tidak. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia, balas kekalahan kita untuk kita raih kemenangan kita. Setelah kita melakukan dosa sebesar apapun, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan kembali kepada ajaran tauhid. Maka apa? Dosa kita dihapus oleh Allah dan kita mendapatkan pahala, karena taubat itu merupakan ibadah yang wajib hukumnya. Begitu. Jangan diterus-teruskan dalam penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan. Jangan diterus-teruskan. Segera kita entas diri kita, ya. Rujuk ilal haq, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam gambaran garis tadi, kembali lagi setelah terpeleset mengikuti jalan setan karena dibujuk dirayu oleh setan, kembali lagi ke jalan yang lurus tadi gitu loh. Nah, itulah yang bagus. Ya. Dan mungkin jatuh lagi, ya kembali lagi ke jalan yang lurus terus gitu loh. Mudah-mudahan nanti tidak gampang-gampang lagi terpeleset dan jatuhnya gitu loh. Ya, seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita pending dulu karena sudah datang waktu salat Isya. Dipersilakan kepada muadzin di mushola ini untuk mengumandangkan adzan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Kita lanjutkan lagi sedikit lagi hingga selesai insyaallah bab ini. Poin ke-6, wa qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabih Al-Gunyah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau namanya Al-Gunyah. Nah, ini tidak sedikit di kalangan kita begitu mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagus mengagumi itu karena beliau seorang yang mulia, seorang ulama, seorang zahid, seorang yang sangat zuhud terhadap dunia, ahli ibadah. Tetapi kalau kemudian berlebihan hingga kemudian sampai mengkultuskan beliau, tentu ini yang salah. Maka beredar di sebagian kaum muslimin buku-buku yang menyebut manakib beliau, yang di situ berlebihan. Seperti kisah beliau bisa mencegat malakul maut karena telah mencabut nyawa muridnya di langit sana. Jadi suatu ketika ada muridnya yang meninggal dunia, maka ibunya si murid ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sambil menangis. Dia merasa sedih, merasa terpukul kehilangan anaknya. Maka semakin lama Syekh Abdul Qadir Jailani pun semakin tidak tega. Lantas dia melesat menuju ke langit mengejar malakul maut. Ternyata kesusul malakul maut, lalu dicegat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah kamu sudah mencabut nyawa muridku? Ya. Kembalikan nyawa itu. Karena ibunya merasa sedih yang mendalam. Nah, malakul maut membawa kantong besar, di dalamnya berisi roh-roh manusia yang baru dicabut. Tapi malakul maut ini beralibi, tidak, ini sudah perintah Allah. Bagaimana mungkin saya akan mengembalikan roh ini ke jasad-jasad yang sudah meninggal dunia? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kembalikan. Nah, akhirnya kemudian berebut, ya, mengambil kantong itu sampai akhirnya kantongnya sobek, ambrol, keluarlah roh-roh itu. Termasuk roh muridnya itu balik lagi ke muridnya, akhirnya hidup kembali. Nah, ini cerita berlebihan sekali. Subhanallah. Bagaimana takdir Allah berupa kematian ini bisa diralat oleh seorang manusia gitu. Atau mungkin kisah-kisah yang lainnya, ya. Jadi ini sudah gulu kalau seperti berlebihan. Lagi pula kita timbul satu pertanyaan kritis, kenapa kita kok mengkhususkan Syekh Abdul Qadir Jailani setelah Rasulullah dan para sahabat, bahkan bisa jadi melebihkan Abdul Qadir Jailani daripada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa sebagian kita mengkhususkan pembacaan kiriman Al-Fatihah khususon ila Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani? Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah Sultanun Aulia. Bahkan As-Siddiq itu dalam Al-Quran kedudukannya di bawah para nabi, baru kemudian syuhada, solihin. Siddiq itu gelar, ya, golongan di bawahnya para nabi. Nah, dan mungkin ada, ya, penilaian-penilaian yang tidak berdasar dan berlebihan mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita lacak dari beberapa tulisan dan disertasi para ulama ahli sunnah, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ternyata seorang ulama ahli tauhid dan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau tergolong ulama ahli hadis. Tercatat dalam biografi beliau, beliau pernah belajar kepada Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang bermadhab Hambali dalam masalah fikihnya. Sekitar 40 hari Syekh Abdul Qadir Jailani singgah di kediaman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan belajar ilmu kepada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Jadi beliau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah ulama ahli hadis. Dan juga untuk mengindikasikan tentang beliau bahwa beliau adalah ulama ahli hadis, dalam kitab beliau Al-Gunyah ini berkaitan dengan bagaimana komentar beliau tentang Al-Firqatun Najiyah. Beliau mengatakan, ammal firqatun najiyah, adapun al-firqatun najiyah, fahiya ahlus sunnati wal jamaati, maka dia adalah sejatinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnati, dan ahlus sunnah itu la ismalahum illa ismun wahid, tidak ada nama bagi mereka melainkan nama satu saja, wa huwa ashabul hadis, mereka itu adalah ashabul hadis, para pecinta Al-Quran dan hadis. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bukanlah kemudian Firqatun Najiyah mereka adalah orang-orang Syiah, tidak. Firqatun Najiyah orang-orang Khawarij, apalagi ya. Firqatun Najiyah mereka adalah golongan Sufiyun, tidak juga. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, al-firqatun najiyah yaitu ahlus sunnah wal jamaah, atau dengan kata lain ashabul hadis. Poin yang ketujuh, yang terakhir ya. Ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang semuanya dengan Al-Quran Al-Karim. Wa an la nakuna minal musyrikin, dan jangan kita menjadi seperti orang-orang musyrikin al-mutafarriqina fi dinihim syi'an wa ahzaban, yang mereka berpecah belah dalam agama mereka menjadi bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok. Wa yukhbiruna al-rasul al-karim, dan Rasul telah mengabarkan kepada kita annal yahuda wa nasara, bahwa Yahudi dan Nasrani tafarraqu katsiran, telah berpecah belah dalam pecahan yang banyak. Wa annal muslimin, dan kaum muslimin ini sayaftarikuna aktsar minhum, akan berpecah belah lebih banyak lagi daripada ahlul kitab. Ya. Ya. Kalau di Kristen ada golongan ini, mungkin Advent, Pantekosta dan sebagainya lah, saya enggak hafal. Di kalangan kaum muslimin lebih banyak lagi. Ya. Wa anna hadhil firaq satakuna urdatan lidukhulin nar, dan firqah-firqah ini akan terancam untuk masuk ke dalam neraka, linhirafiha, karena penyimpangan golongan-golongan tersebut, wa budiha wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, dan karena jauhnya golongan-golongan itu dari kitab Rabb mereka dan sunnah nabinya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa anna firqatan wahidan najiyah, adapun firqah yang satu itu selamat, minha, dari firqah-firqah yang ada, satadkhulul jannah wa hiya al-jamaah, dan akan masuk ke dalam surga, yaitu al-jamaah. Al-mutamassikati bil kitabi was sunnah sahihah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Wa amali ashabir rasul, dan amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis di sini menyebut doa Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah, ya, wa waffiq al muslimina, ya, li an yakuna minha, atau waffaqal muslimina li an yakuna minha. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk firqah najiyah, dan berilah taufik kepada kaum muslimin agar mereka menjadi masuk dalam golongan al-firqatun najiyah. Inilah akhir kesudahan dari bab yang pertama mengenai apa ya, siapakah al-firqatun najiyah itu ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.